Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusuma Nopriansah. Jadi di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang soal-soal yang berkaitan dengan manajemen operasional, khususnya pada bidang industri desain komunikasi visual. Jadi di soal yang pertama adalah ada sebuah situasi atau kondisi, yaitu ada seorang investor yang mempercayai Anda, dalam hal ini adalah saya, untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Lalu saya dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Kemudian situasi yang kedua adalah Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 orang tenaga tidak terampil lulusan SMK yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar dalam 1 bulan pertama. Lalu situasi yang ketiga adalah Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa yang berukuran 5x10 meter. Jadi pada situasi kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana saya dalam 3 bulan ke depan apabila saya ada di situasi tersebut, khususnya pada bidang fotografi dan studio foto. Di bulan pertama yang akan saya lakukan adalah beradaptasi dan mengenal orang-orang baru serta tempat baru. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah chemistry yang nantinya akan berlanjut untuk membangun sebuah industri studio foto. Dan pada bulan pertama juga saya akan melakukan sebuah diskusi untuk menentukan sebuah arah dan tujuan serta visi misi sebuah perusahaan yang akan dibangun bersama-sama. Lalu di bulan selanjutnya saya akan mulai berinvestasi untuk alat-alat yang mendukung pekerjaan, tentunya alat-alat yang penting yaitu seperti kamera dan pencahayaan studio. Lalu mulai mencari job-job ringan dan kecil dengan target minimal dalam 1 bulan mendapatkan 10-15 job untuk menambah pembiayaan dan pendanaan untuk membangun sebuah studio. Di bulan kedua juga menyisihkan dana untuk memberikan pendidikan atau pengetahuan dasar kepada satu karyawan untuk memiliki pengetahuan dasar di bidang industri fotografi, seperti contohnya mengikuti kelas fotografi. Lalu di bulan ketiga, setelah mendapatkan beberapa job dan relasi di bidang studio foto, maka yang dilakukan adalah melakukan promosi besar-besaran melalui media sosial serta mencari partner dan mitra kerja untuk mendapatkan peluang-peluang relasi yang lain yang lebih luas dan mendapatkan peluang-peluang pekerjaan untuk menambah pendanaan dan biaya. Yang dilakukan untuk memaksimalkan SDM adalah untuk memaksimalkan SDM antara lain sering berdiskusi dengan para karyawan untuk membangun chemistry yang lebih erat. Kemudian untuk memaksimalkan modal tentunya harus berinvestasi jangka panjang khususnya pada bidang peralatan dan properti agar modal yang dimiliki terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Lalu untuk memaksimalkan ruangan, yaitu dengan cara memaksimalkan ruangan yang ada untuk menjadikan ruang kerja, lalu memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan secara nyaman dan karyawan yang bekerja juga mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga dapat bekerja secara baik dan teratur. Untuk memiliki sumber daya yang berguna dan memiliki keterampilan, cara yang dilakukan menurut saya adalah memberikannya pengetahuan dasar dan pengetahuan umum serta pengetahuan teknis di bidangnya. Contohnya adalah memberikan materi-materi fotografi dasar dan fotografi lanjutan serta memberikan peraturan yang tegas sehingga para karyawan dan sumber daya manusia yang lainnya memiliki kedisiplinan yang baik sehingga dapat mendukung operasional bisnis. Untuk mendapatkan karyawan yang baik menurut saya dapat dilakukan dengan cara membangun jejaring kemanapun itu, tidak harus di bidang yang sama, tapi juga bisa mencari jejaring di bidang industri yang lain. Kemudian
terus bertukar pikiran dengan orang-orang baru sehingga dapat menyatukan pemikiran yang sama pada sebuah bidang bisnis tertentu. Strategi yang dapat saya lakukan antara lain yaitu dengan cara memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan bisnis saya terus muncul ke permukaan sehingga dapat dikenal lebih banyak orang lagi, serta menjadikan situasi tersebut sebagai media untuk memunculkan dan memperlihatkan karya-karya dari bisnis saya, sehingga nantinya akan banyak calon klien yang tertarik untuk bekerja sama dengan bisnis yang dibangun. Untuk membangun rasa nyaman pada karyawan, menurut saya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah tidak mengekang dan memberikan kebebasan dalam berpikir kreatif serta dalam berkarya. Kemudian terus berdiskusi untuk tetap membangun chemistry yang lebih erat. Lalu mendengarkan aspirasi dan keluh kesah yang disampaikan oleh para karyawan. Untuk membangun rasa hormat dari karyawan, diantaranya adalah yang pertama selalu menghargai pendapat dan pemikirannya, lalu bersifat adil kepada seluruh karyawan dan sumber daya manusia yang ada, lalu yang terakhir adalah fleksibel. Fleksibel artinya di suatu saat dapat menjadi pemimpin bagi perusahaan dan bisnis, lalu di saat lainnya dapat menjadi teman kerja yang baik bagi seluruh karyawan dan sumber daya manusia. Membangun sikap inisiatif pada karyawan menurut saya dapat dibangun dengan cara memberikan waktu-waktu untuk bereksplorasi dan memikirkan ide lebih banyak, kemudian memberikan batas-batas waktu atau deadline terhadap suatu pekerjaan atau tugas. Lalu yang terakhir adalah tidak memojokkan apabila pernyataan kreatifnya dianggap salah. Untuk membangun loyalitas karyawan, menurut saya dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah apresiasi pada sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan, kemudian memberikan evaluasi di setiap akhir pekerjaan, lalu memberikan kritik saran yang membangun untuk para karyawan, serta melakukan diskusi yang erat tentang visi misi perusahaan. Tentunya yang pertama kita harus melihat latar belakang permasalahannya terlebih dahulu. Apabila hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka orang yang bersangkutan akan diberi sanksi berupa denda atau pemotongan tunjangan bulanan. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan maksud dan hal tertentu, jelas akan diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau pengeluaran secara tidak hormat dari perusahaan atau bisnis yang dibangun. Hal yang akan dilakukan adalah sama seperti sebelumnya, yaitu melihat akar permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah didapatkan, maka akan dilakukan diskusi secara personal dengan pihak yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang dampak dari apa yang sudah dilakukannya, serta untuk memberikan pengarahan lebih lanjut dan memberikan nasihat. Lalu akan dilakukan pengarahan serta monitoring untuk kedepannya. Apabila hal tersebut masih dilakukan, maka tidak mau orang yang bersangkutan tersebut akan digantikan dengan orang lain. Menurut saya hal tersebut sangat baik untuk dilakukan karena dalam bidang industri kreatif sendiri kita harus dituntut untuk bekerja sama secara tim serta untuk memikirkan ide yang baru secara terus-menerus. Apabila tidak ada refreshment atau pergantian sumber daya manusia, maka yang akan terjadi adalah ide dan karya-karya yang kita pikirkan akan stuck pada bidang-bidang yang tertentu, yaitu
bidang-bidang yang itu-itu saja, sehingga tidak ada inovasi atau terobosan baru pada sebuah karya yang akan dihasilkan.